Kalau menurut Abah, saat ini tipikal presiden seperti apa ya yang diperlukan untuk membawa bangsa dan negeri ini dengan kondisi yang sekarang ini, Bah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sebenarnya kita sudah paham bahwa memilih seorang presiden itu tidak gampang. Ada yang pintar, cerdas, tapi belum tentu memiliki jiwa pamomong, bisa ngemong rakyat. Ada yang pintar, cerdas, tegas, tetapi diksinya tidak nyambung dengan chemistry masyarakatnya, sehingga pada saat pertarungan akhir kalah. Ada yang hebat, jenderal, berpangkat tertinggi, tetapi ada kecurigaan mengarah kepada politik identitas. Nah, oleh sebab itu menurut saya siapapun saja setelah Jokowi ini berhasil menancapkan fondasi pembangunan nasional yang hebat, yang diakui oleh dunia, harus ada calon yang mampu menggantikan. Kalau yang merasa mampu banyak, calon-calonnya itu Pak merasa paling hebat, paling ini. Ada yang mengklaim kemarin katanya di elektabilitasnya didukung oleh 96%, enggak ada. Calon setelah Jokowi hanya rata-rata. Maka rakyat harus jeli siapa yang akan menjadi pemimpin. Keselamatan kepemimpinan Mas Jokowi dan keberhasilannya itu karena ada blessing in the gas. Jadi ada rahmat yang tersamar. Kebetulan lawannya Mas Jokowi itu didukung oleh orang-orang yang demikian getol menggunakan politik identitas, mengusung khilafah dan mengusung faham agama. Yang lebih menentukan lagi keberhasilannya Jokowi adalah karena lawannya Jokowi menyerang Nahdlatul Ulama. Oh, ini sebenarnya orang NU secara kelembagaan tidak mendukung, presiden siapapun nggak mendukung, karena mengambil jarak yang sama. Ulama itu hanya mengajarkan menjadi guru bangsa, mengajarkan bagaimana Anda bermain dengan etika, dengan moral, dan menjaga agar rakyat ini betul-betul terjamin bagaimana dia akan menemukan seorang pemimpin yang baik. Jadi salah kalau NU dukung Jokowi, salah. Kebetulan saja diuntungkan oleh keadaan lawannya Jokowi yang mengusung khilafah nyerang NU. Ini. Nah, ke depan belum tentu. Ke depan ini kita bisa melihat jago-jagonya kayak Sandiaga Uno, Mas Erick Thohir yang kampiun sebagai pengusaha. Kemudian ada Anies Baswedan. Kemudian muncul Ganjar Pranowo. Lalu ada Mbak Yeni, putranya Gus Dur, Ning Yeni. Ada Khofifah Endar Parawangsa, ada Caimin. Dan konfigurasinya tidak terlalu dominan masing-masing. Ada Erlangga Hartarto, putranya Pak Hartarto, dulu Menteri Perindustrian. Hanya sama-sama saja. Tetapi kalau melihat kondisi ideologi politik, sosial, budaya, dan hankam, saya mohon deh kesadaran bangsa ini untuk berpikir jernih,
tidak terjebak oleh pertarungan di medsos yang membelah bangsa ini menjadi kampret dan kecebong, tetapi bagaimana secara sehat belajar berbangsa, bernegara, menemukan pemimpinnya yang didukung oleh semuanya. Tidak seperti sekarang. Ini mantan-mantan kampret kadrun masih mengganggu perjalanan Jokowi dengan alasan sebagai oposisi. Nggak ada. Di Indonesia ini tidak berpaham demokrasi liberal. Kalau tidak ada demokrasi liberal, tidak ada oposisi. Zaman Pak Harto, oposisi itu nggak ada. Karena itu tidak dikenal di dalam demokrasi Pancasila. Bahwa berbeda pendapat, berbeda yang diusung, berbeda coblosan tokohnya dan partainya, oke, nggak ada masalah. Tetapi semuanya bermuara di dalam Pancasila. Jadi musyawarah. Musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan kemudian oposisi njuk mutung setelah ini pahamnya tidak diterima atau kalah debat kemudian mengaku oh ya oke setuju berdasarkan kepala. Nggak ada. One man one vote, kemudian menggunakan dari dasar one man one vote itu kemudian suara terbanyak yang menang. Nggak ada. Ini demokrasi keropos. Kalau kepengen kuat demokrasi itu musyawarah. Pak Harto dulu aja menciptakan musyawarahnya itu bukan musyawarah lonjong, musyawarah bulat. Artinya apa? Ketika di sebuah persoalan dirembuk, digagas bareng, diselesaikan jalan keluar, dinilai berdasarkan added value dan misadded value, kemungkinan positif, kemungkinan negatifnya, lalu diputuskan bareng dan komit. Tidak seperti sekarang ini. Anggota DPR belum bisa memberikan contoh yang bagus. Dalam rapat-rapat sudah menemukan satu komite kekuasaan melahirkan keputusan berdasarkan musyawarah, tetapi di belakangnya sudah komat kamit. Bukan komit lagi. Artinya apa? Lain di mulut, lain di hati. Ini namanya demokrasi munafik ini. Maka harus ada upaya kembali ke demokrasi Pancasila itu yang benar-benar. Jangan setelah pertarungan antara pertarungan antara Mas Jokowi dan Mas Prabowo. Mereka berdua adalah tokoh-tokoh terbaik di Indonesia ini. Hanya persoalannya kan beda sedikit aja. Mas Jokowi kepengin sekali lagi menjadi presiden. Sementara Mas Prabowo sekali-sekali kepengin jadi presiden. Hanya sekali itu aja. Tapi tokohnya saja bisa rujuk kok. Tabayun kok, mendukung kok. Itu menunjukkan kebesaran betapa Mas Prabowo itu seorang negarawan, seorang politisi yang negarawan. Nah sekarang ini kebanyakan politisi tapi bukan negarawan. Akhirnya dasar demokrasinya berdasarkan asu gede menang kerai. Nah kalau asu gede menang kerai bukan kebenaran, bukan nurani, bukan kebaikan bagi umat, maslahat bagi seluruh umat, tetapi hanya mengandalkan kepada golongan. Inilah yang kemudian mereka yang kalah mengatakan ini adalah muncul semacam di atas mafia ekonomi, ada ini, ada ini. Alah, kalian sendiri yang nggak komit, malu harusnya. Tokoh-tokoh sekaliber Mas siapa itu? Rizal Ramli, sekaliber Yusuf Kala, sekaliber ini. Sudahlah, contoh orang-orang Amerika bertarung mati-matian. Tapi setelah terpilih, komitmen. Bahkan presiden yang diusung lain partai pun begitu kalah dia mendukung.
Setelah tidak jadi presiden pun yang menang lawannya dia mendukung. Di Indonesia ini enggak. Yang sudah pernah jadi presiden lalu tuh ngomongnya begono begini. Sudahi, kita ini bangsa Indonesia lebih mengutamakan moralitas, adabiah, sopan santun. Jangan moralitas itu hanya dicorong. Revolusi moral tapi kelakuannya musuhi orang, maki-maki orang, kata-katanya kasar yang tidak layak diucapkan oleh seorang pemimpin. Maka kalau melihat tantangannya, ini banyak bintang bertaburan. Banyak jenderal polisi yang memiliki potensi, banyak jenderal TNI baik darat, laut maupun udara yang memiliki potensi. Sekali-sekalilah bergilir gitu. Ada legowo yang menjadi orang sipil itu. Jangan kemudian karena ini demi demokrasi terus presidennya sipil terus. Rusak. Jokowi itu bisa bertahan dan mampu melaksanakan programnya yang memang bagus karena didukung oleh orang-orang yang bagus, tetapi juga diuntungkan oleh keadaan. Ini maka saya katakan blessing atau bless in the guest. Jadi ada rahmat yang tersama. Setelah penggantinya belum tentu. Maka saya cenderung calon presiden mendatang itu ya TNI lah atau ABRI. Jadi artinya bisa polisi, bisa TNI. Yang siap juga sudah banyak. Kalau zaman Gus Dur dulu milih seorang bupati itu harus ada pengalaman di pemerintahan. Supaya apa? Supaya tidak belajar lagi. Supaya langsung running well gitu. Sama dengan presiden ini. Nah, jenderal-jenderal yang sudah duduk di pemerintahan artinya punya pengalaman di pemerintahan. Itu ada Mas Muldoko, Jenderal Muldoko. Ada Jenderal Prabowo yang memang sudah dari dulu mempersiapkan diri. Kalau Mas Muldoko kan baru kemarin mempersiapkan diri. Beda itu. Jadi pernah bertarung dan kalah 2 kali atau 3 kali. Itu menunjukkan bahwa dia punya niat yang kuat. Dan punya persiapan yang matang. Sekaligus punya pengalaman untuk menang dan untuk kalah. Coba kalau Indonesia ini tidak ada Prabowo, Prabowo tidak masuk ke kabinetnya Jokowi, oh bubar sudah. Ini loh hebatnya, seorang Jenderal Prabowo, mantan Danjen Kopassus, mantunya presiden yang menguasai Indonesia 33 tahun, meluruhkan hatinya untuk bergabung di dalam kabinetnya lawan politiknya. Ini saya salut. Bukan berarti karena saya dekat atau saya kenal dengan Mas Prabowo, enggak. Tetapi secara fair 15 tahun lebih dia mempersiapkan untuk menjadi orang pertama. Sementara yang lain kan karena partainya menang terus jualan haha hihi, terus koalisi tebol-tebolan itu yang kemudian terus karena nggak ada elektabilitas terus geger lagi, pecah lagi. Bukan. Mas Prabowo secara mandiri sudah siap dan secara organisasi sudah siap. Dia bikin partai sendiri dan kadernya cukup banyak. Maka monggo bahwa yang nanti akan memilih Jenderal Dudung apa Jenderal Muldoko atau Jenderal Gatot Nurmantio atau Jenderal siapa atau Jenderal Tito dari kepolisian, silakan monggo. Tapi saya mohon jangan sipil lagi lah. Karena rasa kebatinannya itu seorang jenderal nggak bisa legowo diperintah oleh orang sipil. Jenderal itu dididik dari mulai taruna sebagai taruna calon perwira
di Akmil, di Akpol, di AAU, di AAL, terus sampai ke sekolah Sesko, sampai Seskogap, sampai menduduki jabatan sebagai Dandim, Pangdam, Panglima TNI, Pangkostrat, jalannya jalan mulus. Tapi juga jangan kemudian karena dia di TNI tidak kerasan pangkatnya, hanya kelas mayor aja, terus mau nyalon presiden, janganlah. Mbak boleh nanya ya sebelum maghrib. Kalau ngomongin harapan Abah kan dari jenderal gitu ya, atau dari angkatan. Tapi secara sejarah negara kita ini pernah dipimpin sama Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang secara backgroundnya beliau kan juga anggota atau angkatan bersenjata. Loh, jenderal itu banyak kriterianya Mas Sigit. Ada jenderal salon. Ya jadi panglima nggak pernah lalu iya karena ada unsur kedekatan dan bejo. Ya monggo lah, itu sudah kecelakaan sejarah lah. Tetapi kita kan bisa melihat bahwa di zaman Pak SBY, mohon maaf saya dekat dengan Pak SBY. Dan saya yang mengatakan bahwa ketika beliau menjadi komandan Korem di Jogja, saya ngomong panjenengan akan jadi jenderal paling tinggi. Dan ternyata benar. Sehingga kemudian dia memimpin pasukan Garuda di Bosnia dan bertemu dengan Colin Powell sehingga menjadi terangkat masuk dalam jajaran Rising Star dan sampai menjadi presiden. Iya silakan. Tetapi ada jenderal yang khusus tadi. Dia barangkali maco atau dia barangkali terlalu lembut, akhirnya ya nggak tegas, nggak ada keputusan. Nah, ada jenderal yang jantan, jenderal laki namanya. Sebenarnya ada deretan jenderal laki itu, kayak Jenderal Riyamisa Triyakudu, mantan Menhankam, itu laki. Kemudian kalau kita dari Angkatan Laut ya, kita lihat jenderal yang laki, Letnan Jenderal Soeharto, itu laki, jenderal laki. Mas Dudung, itu jenderal laki. Mas Gatot, Mas Muldoko itu jenderal laki. Karena maghrib kita break dulu, kita sholat dulu, baru kita lanjut pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.